Lumer, lembut, garing di luar, bikinnya pun simple banget, tanpa mixer, tanpa oven, dan tanpa ragi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Parda Farhana Channel. Kali ini kita akan membuat roti kentang teflon. Sebenarnya sih ini cara pembuatannya tuh simple banget ya, gampang, tapi kita tuh harus bener-bener hati-hati. Step pertama, ini kita akan membuat kulitnya. Kulitnya tuh semacam tortilla gitu ya, jadi agak garing. Kulit roti, tapi kulit roti bukan roti yang empuk gitu. Nanti tuh luarnya tuh agak garing karena nanti kita akan bakar menggunakan teflon. Nah, kemudian ini kita tambahkan sedikit baking powder. Gunanya baking powder di sini itu membuat rotinya tuh nanti empuk, tapi nggak seempuk roti. Kalau roti kan digigit tuh mendelep gitu lah. Kalau ini agak kering tapi lembut gitu. Kemudian kita tambahkan gula. Tadi sudah saya tambahkan garam, dan ini airnya itu saya menggunakan susu cair ya. Dan tadi saya tambahkan sedikit minyak, sedikit aja. Gunanya di sini minyak agar nanti adonannya itu lebih lembab. Kemudian ini kita aduk si tepungnya hingga semuanya tuh tercampur. Nggak perlu sampai kalis, cukup sampai si adonannya tuh udah nggak lengket, udah nggak menempel lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini udah nggak menempel ya, udah nggak lengket sama sekali. Dan pastikan semuanya tuh tercampur rata. Nah, ini akan kita resting selama setengah jam, selama kurang lebih 30 menit. Tutup menggunakan plastik atau boleh menggunakan kain. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, kita akan buat isiannya ya. Nah, ini ada 2 buah kentang yang sudah dikupas. Ini saya menggunakan kentang yang ukuran sedang. Kalau teman-teman menggunakan kentang yang besar, cukup 1 aja. Oke, jika sudah dipotong, langsung aja ini kita akan rebus ya, sampai si kentangnya itu lembut. Boleh direbus atau boleh juga dikukus. Jika sudah empuk, langsung aja kita tiriskan, kemudian akan kita hancurkan. Ini boleh ditumbuk atau boleh kalau saya ini mau saya saring aja agar nanti tekstur kentangnya tuh lembut banget. Tapi kalau kentang tuh sebaiknya sih jangan di blender atau jangan di chopper ya, nanti soalnya teksturnya tuh nggak selembut kita tumbuk atau kita saring seperti ini. Baiknya sih kita saring aja seperti ini. Nah, ini kelihatan kan teksturnya tuh udah lembut sekali. Sebenarnya ini tuh kita bumbuin garam, lada, sama kita kasih biar lebih creamy itu susu cair atau krim. Itu juga udah enak banget sih ya. Tapi kali ini mau saya padukan dengan saus bolognese dan saya tambahkan oregano. Atau teman-teman mau menambahkan smoked beef yang dicincang atau sosis, itu juga boleh banget sih, itu rasanya pasti enak banget. Nah, ini cukup mau saya tambahkan saus bolognese aja, kemudian saya tambahkan garam dikit dan lada. Kemudian
Ini kita aduk semuanya hingga tercampur merata. Nah, ini oreganonya langsung aja kita masukkan. Ini juga kita aduk hingga semuanya tuh tercampur merata. Pemberian garamnya teman-teman gak usah terlalu banyak ya, gak usah terlalu asin, hati-hati karena nanti kita akan menambahkan ini apa namanya, mozzarella. Jadi isiannya gak usah terlalu asin karena nanti mozzarellanya juga kan agak banyak. Oke, adonannya ini sudah selesai kita resting. Kenapa kita resting? Walaupun ini kita nggak pakai ragi, karena adonannya kalau nggak kita istirahatkan, nanti ketika kita langsung roll, ini tuh adonannya akan narik-narik balik gitu. Jadi ketika kita roll nanti mengkerut lagi gitu. Nah, beda halnya setelah kita istirahatkan tuh. Tidak, ketika kita giling menggunakan roll pin ini, jadi nggak ada perlawanan. Jadi pasrah aja gitu dia. Nah, ini akan kita roll membentuk bulatan yang agak lebar. Nah, seperti ini, selebar ini ya, lebar banget kan. Oke, jika sudah, langsung aja kita isi keju mozzarellanya. Nah, untuk isiannya ini saya mau nyimpannya keju mozzarella dulu, baru kita masukkan kentang yang tadi, lalu kita tutup lagi dengan keju mozzarellanya. Tapi ini pastikan posisinya ini ada di tengah ya. Jangan terlalu mepet ke pinggir karena nanti akan kita bungkus hingga tidak ada lubang sedikit pun. Jadi nanti khawatirnya pada saat dipanggang kalau ada lubang nantinya akan bocor. Pokoknya pastikan tidak ada celah sedikit pun ya. Dan nanti caranya pinggirannya itu kita cubit-cubit aja biar nanti adonannya tuh menempel satu sama lain. Nah, begini, tutup aja semuanya hingga tertutup secara merata. Tuh, ujung-ujungnya kalau nggak nempel gini, cubit-cubit aja seperti ini. Jadi tuh dia tuh membentuk seperti kantung gitu ya. Pada saat tadi ngeroll pin adonan, khawatirnya akan lengket, sebaiknya tuh jangan sekali-kali teman-teman menaburkan tepung ya, karena kalau tepung itu nanti ketika kita bungkus seperti ini nanti nggak akan menempel. Jadi kalau mau teman-teman oleskan minyak aja alasnya. Nah, kemudian bagian yang jeleknya ini kita roll pin seperti itu. Itu gunanya untuk memastikan bahwa ini adonannya nggak ada yang bocor. Biar lebih nempel aja di roll pin sedikit, tapi jangan terlalu ditekan juga, takutnya keluar nanti isiannya. Nah, oke, ini udah cantik ya, rapi, udah nggak ada yang bocor. Nah, nanti bagian yang jeleknya ini akan saya panggang duluan. Langkahnya kita panaskan dulu teflonnya, kemudian kita oleskan dengan margarin dan beri sedikit aja minyak sayur agar margarinnya itu nanti gak cepat gosong. Nah, ini akan kita panggang menggunakan api yang sangat kecil ya, agar gak cepat gosong si kulitnya dan nanti tuh cantik gitu matangnya tuh. Kemudian untuk bagian atasnya ini kita beri olesan margarin juga agar nanti pada saat dibalikan tinggal balikin aja.
Nah, ini bagian bawahnya sudah matang, kemudian kita balik ya. Dan ini hati-hati ngebaliknya agar tidak bocor. Tuh, cantik banget kan warnanya. Yang sebelahnya juga warnanya sampai sama seperti ini ya. Oke, ini udah matang. Tuh, cantik banget kan? Oke, ini akan kita potong, kita lihat dalamnya. Ini si kulitnya tuh garing ya. Garing, tapi kalau digigit tuh lembut gitu. Beda halnya sama roti. Roti itu lembut, mendelep gitu digigit. Gak ada krenyes-krenyes seperti ini. Tapi kalau ini ada, cuman dalamnya tuh karena kentang, teksturnya kan lembut, gurih gitu, ada sedikit manisnya. Pokoknya ini enak banget deh. Teman-teman wajib coba ya. Kalau teman-teman gak punya saus bolognese, sebenarnya kasih garam, lada, sama susu atau krim aja udah enak banget kok itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa resepnya dicoba dan jangan lupa klik like atau share di media sosial teman-teman. Dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.